Halo sahabat spill novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 tahun pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Lord Teddy menggigil sebentar dan ketakutan. Awalnya, dia masih bertanya-tanya bagaimana membalas dendam terhadap anak yang tidak bersalah ini, tetapi sekarang dia benar-benar terkejut ketika melihat operasi pria ini di langit. Kekuatan para dewa juga terbagi dalam beberapa tingkatan, tetapi dia belum pernah melihat ledakan kekuatan para dewa dengan intensitas warna tersebut. Dia bertanding dengan Raja Api yang sangat kuat di langit, dan bahkan menekan gelombang lawan. Kekuatan seperti itu tidak pernah bisa sesederhana Keking biasa. Meskipun Teddy bodoh, dia sama sekali bukan orang bodoh, dia mengerti saat Su yang mengambil gambar. Orang ini tidak mampu membelinya. Gemuruh. Dengan tembakan kuat Su Yang, aura hitam di langit awan terus menyebar ke sekitarnya, dan aura tirani milik Raja Api runtuh menjadi ketiadaan. Jika Su Yang di tanah lebih seperti putra bangsawan, maka Su Yang, yang telah naik ke udara dan melepaskan kekuatan hitamnya yang kuat, adalah seperti raja yang mengendalikan alam semesta, bahkan jika itu semua makhluk hidup di kerajaan dewa, dia adalah satu-satunya. Kualifikasi untuk diinjak. Kubilang, kamu orang asing, agak salah berteriak saat ini. Su yang berbicara sembrono, tanpa merasakan tekanan karena kehadiran pihak lain. Ling Yao, wakil komandan tentara bayaran kerajaan yang baru saja diselamatkan olehnya, juga sangat terkejut dengan pria misterius ini. Sebagai wakil komandan tentara bayaran, tepat setelah kembali ke istana dari Su yang kemarin, dia segera mengirim seseorang untuk menyelidiki detail pria yang merampok tim monster rohnya, tetapi menemukan bahwa informasi umpan balik hanya menunjukkan jenis yang sama, artinya, seperti yang dikatakan Xiao Hua sebelumnya, dua orang biasa, satu tuan dan satu pelayan, saling bergantung. Tepat setelah menyelamatkan dirinya sendiri, Ling Yao tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan ilahi yang dimiliki oleh orang ini hampir dapat dibandingkan dengan pemilik kekuatan ilahi teratas di kerajaan, dan tidak diragukan lagi keberadaan tingkat atas di seluruh kerajaan dewa. MS, dari mana kamu keluar, berani merusak perbuatan baik dewa? Hormat, aku ayahmu, cucu, apa kau tidak kenal kakek? Kata-kata Su yang segera membuat para pangeran dan jenderal dari seluruh kerajaan dewa benar-benar tercengang. Bahkan Putri Sulung, yang telah lama terdiam, tidak bisa menahan untuk tidak mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas. Matanya tertuju pada Su yang sejenak, dan jantungnya berdebar-debar sejenak. Hehe, kamu benar-benar tidak takut mati, berani berbicara dengan dewa seperti ini? Hari ini aku akan membiarkanmu melihat betapa kuatnya dewa itu. Pihak lain, Raja Api, sangat terkenal, dan akan menembak ke arah Su Yang, tetapi ketika dia melihat Su Yang menjabat tangannya dengan tenang, api ilahi hitam murni yang tak tertandingi juga terkondensasi di telapak tangannya. Jangan terburu-buru menembak, perhatikan baik-baik kekuatan supernatural saya, apakah Anda tidak merasa familiar? Kata-kata Su Yang murni menggunakan kekuatan jiwanya yang kuat untuk berkomunikasi dengannya, dan orang luar tidak bisa mendengarnya sama sekali. Laut kesadaran Su Yang hari ini disapu oleh kekuatan syura dan kekuatan malaikat, warnanya cemerlang, dan jiwa telah mengalami perubahan kualitatif. Bahkan pencipta ilusi ini, Xiao Dao Jun, tidak dapat mencapai ini level. Dia ingin memblokirnya. Sangat mudah bagi orang lain untuk melepaskan suara jiwa. Kamu, siapa kamu? Pangeran Negara Api terkejut, menatap Su Yang dengan tak terbayangkan, dia dengan jelas memperhatikan sesuatu. Dari perubahannya, Su Yang juga menegaskan kembali idenya. Kerajaan api harus menjadi musuh seumur hidupnya, yang terilusi di dunia fantasi Xiao Dao Jun. Garis ini disebut iblis di dunia fantasi. Sumber kekuatan tidak diragukan lagi adalah lawan terbesar Dao Jun, syura dalam hidupnya. Sebagai pemilik warisan kehidupan syura, kekuatan Su yang lebih murni daripada Raja Kerajaan Api, dan dia secara alami dapat menaklukkan pangeran di depannya dengan poin penting ini. Hei, nak, bukankah aku hanya mengatakan itu, aku kakekmu, tapi aku hanya bersembunyi di kerajaan Tuhan dengan tampilan yang berbeda. Ayahmu tidak memberitahumu tentang ini, dan hanya ada dua dari kita di seluruh kerajaan api. Aku tahu itu. Kamu,
Apakah kamu benar-benar kakekku? Pangeran Negara Api benar-benar tercengang. Tidak ada yang akan dengan mudah mempercayai kejadian ini tiba-tiba, tetapi kekuatan Asurasu yang tidak akan salah, sebagai keturunan kerajaan api, pangeran ini tidak akan pernah memiliki keraguan sedikit pun tentang penilaiannya sendiri. Dengar, sudah terlambat untuk menjelaskan lebih lanjut. Nanti, saya akan bekerja sama dengan Anda untuk memainkan puluhan putaran. Anda akan menemukan cara untuk menghancurkan adegan pertemuan doa di bawah ini dan bantu saya berkeliling. Saya akan menemukan kesempatan untuk mendekatlah dengan sang putri. Setelah itu kamu segera kabur, jika tidak maka tidak akan nyaman bagiku untuk melindungimu ketika penguasa kerajaan Tuhan muncul. Oke, Tuhan. Kakek. Su yang hampir tidak menahan senyumnya, tetapi kemampuan kontrolnya yang kuat akhirnya menahannya. Setelah menambahkan bidak catur yang begitu penting dengan mudah, Su yang hanya membuka ritme. Cucuku sayang. Setelah kamu keluar dari bahaya, tunggu aku di dekat hutan lebat yang sepi di luar kota Tuhan pada tengah malam. Aku bisa merasakan nafasmu. Aku akan memperkenalkan beberapa teman kepadamu saat itu. Kamu dan cucu-cucuku juga akan bisa membicarakannya. Sesuatu. Kakek ada di sini, harap dihormati oleh cucumu. Oh, tidak apa-apa, Benima menunjukkan kakinya. Jika kamu memberitahu orang-orang di bawah bahwa kamu adalah cucuku, maka itu akan merepotkan. Su yang berkata, Bakhan meledak dengan aura tirani lainnya. Seolah terinspirasi oleh kakeknya sendiri, Raja Api bekerja sama dengan kinerja sepenuh hati Su Yang. Keduanya menyumbangkan pesta indah konfrontasi kekuatan ilahi, yang benar-benar mengejutkan para pemimpin kerajaan Tuhan di bawah. Tidak ada keraguan bahwa setelah perang ini, Su yang takut dia akan benar-benar terkenal di seluruh kerajaan dewa. Aku tidak pernah berpikir bahwa kerajaan Tuhanmu masih menyembunyikan tuan yang begitu menakutkan, dewa ini bersedia sujud. Sepertinya aku tidak bisa mengambil putri tertua hari ini, tidak masalah, karena ada di sini, ini dewa akan memberi Anda beberapa kejutan. Saya ingin melihat berapa banyak orang yang dapat Anda selamatkan hari ini. Kedua telapak tangan diangkat pada saat yang sama, dan dua asura hitam dan merah terbakar perlahan, membenarkan penilaian Su yang sekali lagi. Meskipun nyala api ini masih memiliki terlalu banyak perbedaan dalam kemurnian dan kekuatan dibandingkan dengan kekuatan Su Yang, atribut dari garis yang sama dari klan yang sama mudah untuk dinilai. Membakar kota dengan ganas. Gemuruh. Api langit hitam merah yang menakutkan langsung hancur, berubah menjadi api hitam yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, turun hampir dalam waktu yang sangat singkat. Larilah, nyala api ini akan menjadi abu jika menyentuh tubuhmu. Para bangsawan dari semua sisi semua mulai melarikan diri, dan pertemuan doa yang bagus menjadi kacau. Cepat, mobilkan orang untuk melindungi putri tertua kembali ke istana. Mau pergi, itu tidak mudah. Pangeran Kerajaan Api, cucu baru Su Yang, memang kuat. Tanpa peringatan, itu berubah menjadi api hitam daging, muncul dari udara di area tidak jauh dari kepala putri Dewa Suci. HMPH, tidakkah kamu benar-benar berpikir bahwa aku melarikan diri begitu saja? Apa yang harus dilakukan Dewa, jika kamu tidak mencapai tujuan, kamu tidak akan pernah menyerah. Api hitam tebal turun di udara, hampir seketika mengubah semua tuan dari penjaga putri tertua menjadi abu. Sekelompok besar api hitam dan merah meledak di depan Tuan Putri. Yang aneh adalah wanita ini sepertinya tidak bingung sama sekali. Walaupun dia tidak dapat melihat penampilannya, dia dapat memahami apakah dia sedang bingung atau tenang. Dia dapat menyelesaikan interpretasi dengan bahasa tubuhnya, tetapi wanita itu di depannya tampak seperti alien, hanya acuh tak acuh melihat api hitam, ekspresinya ternyata tenang. Angkat kepala. Su yang dengan ketat mengikuti naskah yang diarahkan sendiri dan bertindak sendiri untuk maju, dan dia berubah menjadi pahlawan untuk menyelamatkan keindahan dan turun dari langit, hanya menghalangi sang putri. Pergi ke neraka. Gemuruh. Kakek dan cucu bekerja sama dengan sempurna, dan mereka bertempur dalam konfrontasi yang sangat kejam di sekitar kerumunan, yang langsung mencabik-cabik platform utama konferensi doa roh, dan mengakhiri konferensi sebelumnya.
Nyala api yang ganas menelan semua yang ada di sekitarnya dengan sembrono, dan bahkan kekuatan para dewa yang dilepaskan oleh orang-orang di sekitarnya akan benar-benar diserap oleh nyala api. Ini juga salah satu karakteristik kekuatan Shura yang paling menakutkan. Atribut kekuatan Solitaire yang sangat sombong hanya mencerminkan citra tak terkalahkan dari Tuan Su yang hari ini. Tunggu aku, jangan balas dendam terhadap non pria atas kebencian ini. Cucu lelaki saya tidak lupa mengedipkan mata secara diam-diam pada Su Yang untuk mengungkapkan kerjasama yang bahagia, dan kemudian naik ke langit, dan guncangannya menghilang sepenuhnya. Sejak pertemuan doa ini diluncurkan di interior kerajaan, tidak ada lagi master kekuatan ilahi yang mengikuti, tidak ada yang mengharapkan situasi seperti itu terjadi tiba-tiba, membuat pemandangan itu sangat malu. Setelah menyelesaikan masalah, Su Yang berbalik dengan tenang, hanya untuk menemukan bahwa daya pikat mata sang putri menatap dirinya sendiri dengan tenang. Gerakan menunggang kuda tetap tidak berubah dari awal sampai akhir, seolah-olah dia berada di sisi lain. Panik dalam konsep. Secara naluriah mengingatkan Su Yang bahwa wanita di depannya memiliki rahasia khusus atau merupakan mahakarya tersembunyi. Dengan kepergian Raja Api, medan pertempuran tiba-tiba dari pertemuan doa berangsur-angsur menjadi tenang. Para penjaga keluarga kerajaan segera mengatur agar para bangsawan mengevakuasi tempat kejadian sesegera mungkin. Selain itu, ada tenaga khusus untuk dihitung kematian dan luka-luka. Itu Su Yang. Pria parubaya yang mengenakan mahkota di kerajaan Tuhan memanggil gerbongnya dan pergi ke arah istana. Kau bawa Xiaohua dan mereka pulang dan menungguku dulu, jangan berlarian sampai aku kembali. Suara yang sangat jelas di benaknya terdengar, dan Long Kun menarik napas dalam-dalam. MS, orang ini bisa membuat suara jiwa yang begitu tepat dan jernih pada jarak seperti itu, betapa menakutkan kekuatan sucinya. Hanya sebuah pemikiran yang terlintas, Long Kun secara alami tahu bahwa setelah pertempuran ini, nama Su Yang akan menjadi sangat istimewa di Raja para Dewa. Yang disebut orang takut babi terkenal dan kuat, dan kenaikan mendadak Su Yang secara alami akan didambakan oleh berbagai kekuatan, dan juga akan ada kekuatan bermusuhan yang muncul tanpa alasan. Ini adalah hal terpenting untuk belajar bersembunyi dan hindari tepi. Pergi, jangan jadi sasaran siapapun. Setelah Long Kun mendapat bimbingan dari Su Yang, dia dengan cepat menghilang bersama Xiao Tuan-Tuan Xiaohua dan yang lainnya. Aula utama Istana Raja para Dewa. Keindahan di sini sama sekali tidak mengejutkan Su Yang, yang benar-benar mengejutkannya adalah patung malaikat besar di tengah aula. Itu adalah bentuk malaikat yang belum pernah dia lihat di benua ini. Dalam kognisi, mungkin tubuh orang kepercayaan yang memberikan hati bidadari Shura akan terlihat seperti ini. Di sisi kiri dan kanan aula, dua aura yang sangat kuat berdiri tegak dengan cara ini. Pria di sebelah kiri mengenakan kostum istana yang mewah, dengan janggut dan rambut putih, dan ekspresi ramah di wajahnya. Orang ini adalah pena ilahi tingkat tinggi di kerajaan Allah, dan dia juga dikenal sebagai orang yang paling berkuasa di kerajaan Allah. Menurut pengamatan Su Yang, latar belakang pria ini seharusnya mendekati puncak kesengsaraan dunia nyata. Itu hanya satu langkah lagi dari kesempurnaan agung manusia. Dan orang yang mengenakan baju besi emas yang berdiri di sisinya adalah kakek Teddy, Tirone, perwira bela diri kerajaan Allah, dan marsekal kerajaan Allah, prajurit terkuat. Kedua orang ini adalah tulang punggung kerajaan Tuhan, dan mereka juga berarti status perwakilan dari dua faksi inti. Pada saat ini, Su Yang mengikuti penjaga raja dan putri, dan datang ke bagian dalam aula bersama. Saya mendengar bahwa ada variabel dalam pertemuan doa, dan menteri terlambat karena mengemudi dalam keadaan mabuk, tolong hukum yang mulia. Tidak masalah, semuanya sudah berakhir. Awalnya, saya tidak meminta Anda untuk mengikuti. Saya tidak menyangka bahwa bocah lelaki pemberani yang tidak tahu ketinggian langit dan bumi itu begitu sombong sehingga dia berani datang langsung ke ibu kota rajaku. Tampaknya kali ini antara kerajaan api perang tidak akan jauh lagi. Raja menghela nafas seperti ini dan kembali ke tahta, dan tiba-tiba tatapannya tertuju pada tubuh Su Yang. Anak muda ini, kekuatan Tuhanmu sangat kuat. Aku bahkan tidak pernah mendengarnya sebelumnya. Sekarang kaulah yang menyelamatkan putri tertua. Bahkan jika kamu memiliki persyaratan, aku akan memuaskanmu. Su Yang tersenyum tenang, saya tidak berani memintanya, tapi saya punya pertanyaan.
Apakah Putri Roh Kudus ini sekarang sudah menikah? Mencolok. Su Yang mengatakan ini, dan perwira Dewa Perang di samping sangat marah. Matanya yang dingin langsung melilit Su Yang. Tekanan kuat dilepaskan. Akting Su Yang begitu klimaks, dia berpura-pura diguncang mundur beberapa langkah. Sedikit yang dia tahu bahwa dari awal sampai akhir, putri yang berdiri di samping Su Yang memiliki wajah yang tenang, tetapi dia tampaknya semakin tertarik pada Su Yang. Ayah, kamu juga telah melihat upacara doa spiritual hari ini. Pengawalku benar-benar luar biasa. Mengapa kamu tidak membiarkan pejuang ini menjadi pengawal pribadiku? Dengan dia, aku sangat bisa diandalkan. Putri tertua berbicara tiba-tiba, dan suara yang indah itu halus dan murni, benar bahwa Su Yang terpana mendengarnya. Namun, secara naluriah dia mencium bau aneh. Wanita ini meminta dirinya untuk menjadi penjaga, dan pemikiran lain apa yang dia miliki untuk melindunginya. Apakah Anda punya komentar? Su Yang terkekeh, saya tidak ingin bersembunyi dari Yang Mulia, tapi saya ingin menjadi wali untuk sang putri, tapi saya hanya warga sipil, saya khawatir. Hahaha. Mulai hari ini, Anda adalah Viscount kelas 1 dari kerajaan dewa saya, dan Anda memiliki akses gratis ke istana. Anda harus mengikuti instruksi sang putri dalam semua tindakan Anda pada hari kerja. Ingat, jika sang putri menyakiti seseorang rambut, 10 nyawa Anda tidak cukup untuk membayar. Kalau begitu terima kasih Yang Mulia. Aku lelah, biarkan aku kembali ke istana. Begitu suara sang putri turun, dia masih mulia dan tenang, dia berhenti di depan Su Yang, hanya memberinya tatapan penuh arti, dan kemudian terus berjalan di luar aula. Su Yang mengikuti di belakangnya dengan santai, membangkitkan pandangan aneh dari para tetua istana di sekitarnya. Anda tahu, melihat seluruh kerajaan dewa, ada banyak sekali orang yang ingin mencoba mendekati sang putri, dan tidak ada yang pernah melakukannya. Tapi setelah pertempuran hari ini, Su Yang memenangkan kesempatan ini tanpa bisa dijelaskan, apakah itu perwira seni bela diri atau penampilan ilahi, dia sangat cemburu, dan mereka semua entah kenapa waspada terhadap Su Yang. Perintahnya berlanjut. Mulai hari ini, aku tidak membutuhkan pengawal lain di sisiku, selama dia sendirian. Iya. Meskipun para penjaga sedikit patuh secara membabi buta, ini adalah perintah dari putri tertua, dan mereka tidak punya pilihan selain menganggukkan kepala dan berjanji. Keduanya tidak bisa berkata-kata. Su Yang mengikuti sampai ke istana putri tertua, dan secara naluriah berhenti. Silahkan masuk. Yang Mulia, ini kamar kerja Anda, sepertinya saya tidak dalam posisi yang baik untuk masuk. Kalian semua keluar dan dia akan menindaklanjuti sendiri. Para pelayan sangat kenal dan berjalan keluar dari kamar kerja ketika mereka melewati Su Yang, mereka tidak bisa tidak melirik Su Yang dengan ngeri. Ya Tuhan! Bukankah ini halusinasiku? Di mana putri kita mendekati saudara-saudara ini? Apa yang terjadi hari ini? SSST. Diamlah, jika sang putri mendengarmu, kata-katamu akan lepas dari kepalamu. Tidak apa-apa. Kita semua adalah putri yang telah melayani dekat dengan orang-orang selama bertahun-tahun. Tidak akan ada yang salah. Tapi sekali lagi, pemuda ini sangat tampan dan memiliki nafas yang kuat. Kurasa dia bukan orang biasa. Para pelayan berada di harem sepanjang tahun, jadi tentu saja mereka tidak tahu drama pengarahan diri sendiri dan kinerja Su Yang hari ini. Hanya ketika Su Yang baru saja melangkah ke istana ini, pintu tiba-tiba tertutup rapat, dan rasa depresi yang tak terlukiskan secara bertahap muncul. Melihat punggung putri tertua saat ini, wanita ini secara misterius tertekan pada Su Yang, itu adalah perasaan yang tidak berdasar dan tidak dapat ditembus. Kenapa? Apa kamu takut aku akan memakanmu? Sangat jauh. Putri tertua datang ke meja rias sendirian, dan saat dia melepas wajahnya, bahkan Su Yang terkejut dengan penampilannya. Penampilan ini pasti tidak kalah dengan wanita manapun di sebelahnya, tetapi satu hal yang sangat berbeda dari saudara perempuan Su Yang adalah putri tertua, temperamen misterius semacam ini tidak berdasar. Untuk wanita seperti itu, Su Yang bertanya pada dirinya sendiri, bahkan jika itu dirinya sendiri, akan sulit untuk mengendalikannya. Saya seorang satpam. Memasuki kamar tidur sang putri merupakan hal yang tidak sopan. Saya tidak bisa terlalu dekat.
Putri tertua tersenyum, tiba-tiba berbalik, dan menghadapi Su Yang seperti ini. Tiba-tiba, kekuatan menelan yang tak tertandingi mengunci garis besar Su Yang dan menarik seluruh tubuhnya ke depan sang putri. Dia berhenti sampai jaraknya kurang dari 1 jari. Saya telah mendengar percakapan antara Anda dan Raja Api. Putri tertua menghirup wangi, tetapi isi kata-kata ini membuat Su Yang secara naluriah memperingatkan. Jangan khawatir. Jika aku benar-benar ingin menyakitimu, aku masih bisa membiarkanmu datang ke kamarku? Menurutku kamu cukup menarik. Bersamamu, hari-hariku yang membosankan bisa jadi lebih menarik. Su Yang memandang keindahan tak tertandingi di depannya dengan senyuman, selalu merasa sedikit tidak berhasil di dalam hatinya. Tampaknya legenda dari dunia luar itu benar adanya. Putri tertua tidak hanya cantik, tapi kamu takut kekuatan para dewa kamu adalah yang terkuat di seluruh kerajaan dewa. Para pangeran dan jenderal di luar hanyalah seorang banyak perabot. Pantas saja, kamu sama sekali tidak gugup saat bocah konyol itu turun, seharusnya aku sudah melihat petunjuknya saat itu. Putri tertua tersenyum manis, bukankah lebih menarik jika kamu tidak mengatakan sesuatu jika kamu melihatnya? Saat aku mengganti pakaianku, aku akan meninggalkan istana bersamamu. Keluar dari istana. Kamu, yang mana yang kamu mainkan lagi, bos? Tentu saja untuk menemanimu bertemu dengan cucumu. Bukankah dia selalu penasaran denganku? Untuk wajahmu, aku bisa memuaskan rasa penasarannya. Su Yang tiba-tiba menjadi besar kepala, saya tidak mengenalnya sama sekali, bicarakan saja. Aku tahu. Itu saja, menarik. Tidak hanya dia, aku juga ingin mengenal teman-teman kecil di sekitarmu, kamu tidak keberatan? Wajah Su Yang berkeringat. Pikiran bola? Anda TM adalah seorang putri, mengapa saya keberatan? Meskipun Su Yang tidak bisa melihat apa yang dilakukan putri tertua, dia masih bisa melakukannya jika dia ingin melindungi pasangannya. Terlebih lagi, putri tertua tidak pernah melepaskan Su Yang dari awal sampai akhir. Salah satu alasan Su Yang adalah lega. Akhirnya, Raja berkata, kamu ingin aku mendengarkan instruksimu, karena kamu tidak mengatakan apa-apa, maka tentu saja aku tidak peduli. Segera, putri tertua berganti menjadi gaun kasual yang tahan lama, dengan pedang di tangannya, dan dia melepas riasannya sepenuhnya tanpa riasan, tetapi ini masalahnya, tetapi penampilan wanita itu sempurna. Ayo pergi. Ketika dia datang ke Su Yang, sang putri terlihat sangat bahagia dan penuh harapan. Kalau begitu aku akan bertemu teman-temanku nanti, bagaimana kamu memperkenalkanmu? Sang putri dijaga secara pribadi, Wu Shuang. Melihat tatapan kaget Su Yang, putri Wu Shuang meraih lengan Su Yang dan melompat ke udara, dan beberapa Huangshen meninggalkan area istana. Keduanya pergi jauh-jauh ke rumah baru Su Yang dari sudut pandang mata burung dari udara. Putri Wu Shuang tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Tanpa diduga, kediamanmu sangat bagus dalam Feng Shui, kamu benar-benar pantas menjadi wali putri ini, dan itu tidak membuatku malu. Nani? Su Yang memiliki tanda tanya di wajahnya begitu kedua kaki depan mendarat, mereka mendengar gadis Xiao Hua berteriak kaget. Tuan muda harus kembali. Saat Xiao Hua membuka pintu, Xiao Hua kebetulan melihat Wu Shuang di sebelah Su Yang, dan dia benar-benar tercengang. Kamu. Xiao Hua, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah penjaga Viscount yang dikirim kepada saya oleh Raja sendiri. Namanya Wu Shuang. Dia juga orang di sebelah putri. Jangan khawatir, Anda adalah milik saya sendiri. Halo. Setelah mendengar ini, Xiao Hua melonggarkan kewaspadaannya, dan menyapa Tong Wu Shuang dengan ramah. Apa yang tidak disangka Su Yang adalah bahwa wanita itu tampaknya telah benar-benar mengubah kepribadiannya setelah berganti pakaian. Dia tidak memiliki temperamen yang bersemangat seperti seorang putri, seolah-olah dia benar-benar telah mengubah dirinya menjadi seorang penjaga wanita. Halo, saudari Xiao Hua, ketika kita bertemu untuk pertama kalinya, tolong tunjukkan banyak hal padaku. Ya. Aku berkata, kamu adalah wortel besar. Ada bunga kecil di rumah, penolong yang baik ini akan mengurus semuanya untukmu, dan kartu tangan dari komandan wanita tentara bayaran istana adalah kartu tangan yang aku baru saja tertangkap tadi malam. Harta karun hidup, jangan lupa untuk mengaitkan 5 bunga emas dari rumah Guogong orang lain,
Nima ini baru saja memasuki istana dan mengeluarkan penjaga yang begitu heroik dan cantik. Suyang, Anda benar-benar apakah saya seorang panutan? Wow hahaha. Semua orang